welcome back to my channel sahabat WEW. Oke lur, di edisi kali ini sahabat WEW akan mereview kembali ya bagaimana menciptakan benih hermaprodit. Jadi sahabat WEW mereview berdasarkan hasil eksperimen di lapangan yang sahabat WEW sudah coba ya, baru kita upload ya. Nah, jadi sahabat WEW mengeksperimen dulu terlebih dahulu, baru ketika sudah mencapai hasilnya, sudah terlihat jelas hasilnya, baru sahabat WEW bisa berbagi pengalaman dan berbagi ilmu ya. Semoga bisa nantinya bermanfaat juga bagi kita semua, khususnya para petani pepaya California. Oke lur. Oke, tetap ikuti terus, tetap simak ya bagaimana step by stepnya cara menciptakan benih hermaprodit yang nantinya sangat bermanfaat buat kita juga ya, karena semakin banyak nanti petani pepaya California, semakin banyak juga populasi tanamannya ya, dan nantinya akan berimbas di pasaran ya, di marketing. Ketika nanti konsumen lebih memilih kualitas, nah disitulah petani harus bisa menjaga buah mana yang akan laku di pasaran, seperti itu ya lur. Jadi kita harus sedetail mungkin mengetahui sistem mekanisme di pasaran, seperti itu ya lur ya. Jadi kita harus pintar di lahan, pintar juga di pemasaran. Oke sip, ikuti terus jejak sahabat WEW. Oke lur, jadi dalam pemilihan benih selektif ini sahabat WEW sudah menggunakan 3 sistem ya. Yang pertama yaitu di tanaman pertama dulu saya belajar memilih benih selektif, yaitu dengan sistem 1 lubang 2 tanaman ataupun 2 benih, dimana nanti 2 benih nanti kadang yang hasilnya ada yang bulat semua, kadang ada yang lonjong semua, kadang ada yang lonjong dan yang bulat, kadang juga ada yang bunga. Itu di pelajaran awal sahabat WEW ya. Itulah sistem yang pertama. Jadi yang di sistem kedua yaitu sahabat WEW menggunakan sistem cangkok ya, itu untuk menciptakan benih hermaprodit juga, yang dimana kita manfaatkan tunas-tunas yang ada di tanaman pepaya biasanya yang sudah berusia tahunan lebih ya, 1 tahun lebih, ataupun bahkan di usia mendekati 1 tahun pun sudah ada tunasnya kalau nutrisinya memang terpenuhi atau nutrisinya luar biasa dalam perawatannya. Lalu yang ketiga yaitu sahabat WEW eksperimen sesimpel mungkin ya, sesederhana mungkin dengan menyeleksi benih mulai dari biji itu ya. Jadi ketiga aspek ini akan kita bahas, ketiga sistem ini akan kita bahas lur. Lalu ada juga yang sahabat WEW tidak ada ininya ya, tidak ada datanya, yaitu dengan menggunakan sistem benih tabur. Lalu sahabat WEW cabut ketika daun 3 ataupun daun 4 ya, itu sahabat WEW seleksi dengan akar tunggangnya. Kalau dia akar tunggangnya 1 sudah bisa dipastikan itu benihnya benih hermaprodit atau benih yang akan menghasilkan buah lonjong. Dan yang kalau misalkan cabangnya 2 ataupun 3 itu biasanya buah bulat ataupun bunga ya lur ya. Oke, tapi yang akan kita bahas kali ini ialah dengan 3 sistem, yang 1 lubang 2 tanam, lalu yang kedua cangkokan, lalu yang ketiga yang sesederhana mungkin dan sesimpel mungkin dan spesial mungkin, yaitu kita seleksi dari biji. Oke lur, sip. Oke lur, dan ini adalah salah satu template benih hasil selektif dari biji ya lur ya, yang sering dikunjungi oleh para petani dari sahabat-sahabat WEW ya. Oke lur, bisa dilihatnya hasil benih selektif yang akan menciptakan nantinya buah hermaprodit semua atau buah lonjong semua ya, yang direkomendasikan, yang diinginkan oleh pasaran. Oke lur, bisa dilihat lur. Oke lur, ini benih yang akan kita selektif ya. Usahakan benih rekomendasi juga benih keluaran dari Balitbang ya, dari PKHT, Pusat Kajian Hortikultura Tropika.
benihnya sekitar 10 bungkus ini saya pesan langsung dari Balitbang. Untuk pengeluaran sekarang ada yang memakai hologram ya ataupun tidak, itu sama saja, tinggal tergantung kita bagaimana kita selektif kembali untuk menciptakan hasil buah hermaprodit semua. Oke, kita langsung saja ke ini ya Lur ya, ke step by step untuk memisahkan benih hermaprodit dari benih selektif PKHT. Dan ini salah satu benih pengeluaran edisi terkini ya, edisi terbaru dengan bertandakan hologram ya. Ini sebetulnya tidak jadi masalah, hanya pengeluaran produksi sekarang saja. Lur, ini menggunakan sistem 1 lubang 2 tanaman untuk menciptakan benih hermaprodit selektif nantinya ya. Ini sistemnya seperti ini, sistem 1 lubang 2 tanam. Ini juga belum efisien ya, kadang dia menghasilkan buah bulat semua, kadang menghasilkan buah lonjong, kadang lonjong semua. Nah itulah, cuman kita berupaya di sini ya Lur untuk menciptakan benih hermaprodit. Jadi sistem ini termasuk sistem 1 lubang 2 tanaman untuk menciptakan salah satunya nanti hermaprodit. Oke Lur, ini salah satu sistem 1 lubang 2 tanaman. Oke ya Lur, sip. Oke Lur, di cara yang kedua yaitu dengan cara sistem cangkok, yaitu kita manfaatkan sistem tunas-tunas yang tumbuh ini ya di bagian-bagian tanaman yang sudah tua. Kita manfaatkan sebagai cangkokan untuk kita pindahkan lagi ke media lahan ya, yang nantinya produksinya tidak akan lama ya kalau benih dari cangkokan. Oke Lur, Lur, pemanfaatan tunas kalau ini ya, bisa dilihat. Oke Lur, ini adalah cara kedua sahabat W menciptakan benih ataupun bibit hermaprodit ya, yaitu dengan menggunakan pemanfaatan tunas untuk menghasilkan nantinya buah lonjong kembali ya. Kita rawat dari awal. Oke, bisa dilihat Lur. Oke, ini akarnya Lur ya, bisa dilihat. Ini adalah cara kedua. Di cara pertama yaitu dengan sistem 1 lubang 2 tanaman ya. Nanti kita selektif benih mana yang akan menghasilkan benih yang berbuah hermaprodit atau buah lonjong. Lalu yang di cara kedua yaitu dengan sistem cangkok, pemanfaatan tunas ataupun pemanfaatan ujung dari hasil peremajaan sebelum diperemajakan ya, diremajakan. Lalu yang ketiga yaitu yang cara terbaru saat ini, yaitu dengan menggunakan sistem selektif langsung dari biji. Itu yang lebih efisien lagi ya, yang lebih baik lagi kalau di lahan baru. Kecuali kalau kita sudah punya tanaman lama, memang lebih efisien di tanaman cangkokan ya, karena tidak menunggu waktu lama untuk produksi. Untuk proses perendaman benih tidak terupdate ya, jadi kita langsung ke proses penyeleksian. Setelah 1 malam direndam ya dengan air hangat kuku, kini tiba saatnya kita menyeleksi benih, memisahkan antara benih hermaprodit dan benih bulat, bahkan ada juga yang benih kembang ya. Cuman yang sahabat seleksi cuman benih hermaproditnya atau benih lonjongnya saja ya, yang untuk dijadikan benih bibit. Oke, mari kita belajar bersama Lur. Kita ambil satu dulu ya untuk uji coba, kita belajar bersama. Oke, menurut kalian ini benih apa? Oke, ada yang jawab
benih buah bulat dan ada yang menjual benih buah lonjong. Untuk sahabat web sendiri ya, bisa kita lihat ya. Oke, ini adalah salah satu benih buah bulat ya lur, karena dia mengembang satu lalu ujungnya mungkin bisa dikatakan ujungnya yang satu runcing dan yang satu tidak ya, tapi itu pun tidak terlihat jelas ya. Ujung sininya bisa dilihat tuh, dia agak runcing samar ya, namun ujung sininya dia tumpul. Nah, ini bisa dikatakan kategori buah bulat lur. Oke, lalu kita ambil lagi benih yang sudah jelas buah lonjong. Oke, ini lur, bisa kita perhatikan, bisa kita lihat ya lur. Oke, bandingkan. Oke lur, nah ini ya lur, ini untuk buah hermaproditnya, calon benih hermaprodit. Ini buah lonjong dan ini buah bulat. Kita lihat ujungnya, ini kita lihat ujungnya ya secara detail. Oke lur, bisa dilihat lur. Oke, ya. Oke, jadi panduannya yaitu ujung-ujungnya ya lur ya, ujung-ujungnya runcing itu sudah dipastikan buah hermaprodit. Nih ya lur, tuh apalagi yang panjang itu sudah bisa dipastikan. Jadi bisa dilihat dengan jelas ya lur. Kita belajar meminimalisir lagi buah bulatnya ya, untuk menciptakan semua benih menjadi buah lonjong. Sahabat wow selalu tidak henti-hentinya ya memperingatkan tips yang 3 ya, yaitu pengolahan lahan yang baik dan benar, lalu pemilihan bibit unggul, lalu perawatan perlakuan yang terjadwal secara berkala ya. Itulah pentingnya menjaga suatu kualitas agar apa yang kita tanam, apa yang kita rawat itu memberikan hasil yang terbaik. Oke lur, semoga bermanfaat ya. Hijaukan terus Bumi Pertiwi. Salam dari Bumi untuk negeri. Untuk lelah pun aku tak berak, apalagi bermimpi. Aku tak sanggup. Bahkan di saat kalian tertidur pun aku masih berjuang. Sahabat web.